Shalom semuanya, senjata iman kali ini diambil dari kisah Zakheus. Zakheus adalah orang yang pendek, pekerjaannya ialah pemungut cukai. Ia sering membunga-bungakan uang. Pada suatu hari, ia melihat keramaian. Ia bingung dan ia ingin melihatnya. Namun karena ia pendek, ia memanjat pohon ara. Namun Tuhan Yesus melihatnya, dan Tuhan Yesus menyuruh Zakheus turun. Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai yang kaya dan memiliki ukuran badan yang pendek. Cerita yang paling terkenal tentang Zakheus adalah ketika dia menaiki pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Di situ Yesus memanggil namanya saat dirinya berada di atas pohon. Hatinya pun gembira saat Yesus mengatakan akan menginap di rumahnya. Zakheus dalam bahasa Yunani adalah Zakharios, bahasa Ibrani Zaki yang artinya yang murni dan saleh, bahasa Aram Tasai, bahasa Inggris Zacchaeus adalah seorang yang hidup pada abad pertama Masehi dan disebut dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Pada zaman Zakheus, kota Yeriko menjadi pusat produksi dan ekspor untuk balsam Mekah, bahasa Inggris Balsam of Makkah atau juga Balm of Gilead, sehingga kedudukan Zakheus sebagai kepala pemungut cukai di kota itu tentunya sangat penting dan menghasilkan kekayaan besar. Perjumpaan dia dengan Yesus Kristus menurut catatan Injil Lukas, dalam perjalanannya yang terakhir kali menuju Yerusalem, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakheus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Hikmah di balik kisah Zakheus. Hikmah dari kisah pertemuan Yesus dan Zakheus adalah respon terhadap orang-orang Yahudi, terutama golongan Farisi yang sering mengkritik Yesus karena sering bersama-sama dengan orang berdosa. Tetapi Yesus justru melakukan apa yang tidak disukai oleh orang banyak. Di hadapan tamu-tamunya, termasuk murid-murid Yesus yang pasti turut masuk dalam pekarangan rumah Zakheus untuk membalas budi dan perhatian Yesus kepadanya. Zakheus memperlihatkan perubahan hati dan sikapnya, khususnya kepada Yesus yang dipanggilnya Tuhan. Disinilah terjadi hal yang menarik, yaitu pertobatan Zakheus yang semula dianggap berdosa karena memiliki pekerjaan pemungut cukai yang dianggap sebagai korupsi. Kemudian berubah hati dengan keinginannya akan membagikan harta miliknya kepada orang miskin dan membayar 4 kali lipat bila dia telah memungut pajak berlebih dari orang lain. Dan Tuhan Yesus ingin menumpang di rumahnya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, kukembalikan 4 kali lipat." Di 1 Korintus 10 ayat 26 mengatakan, "Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan." Jadi, uang Zakheus itu adalah uang milik Tuhan. Dari kisah Zakheus ini kita dapat menyimpulkan untuk kita tidak boleh sombong. Tuhan bisa saja mengambil semua harta kita, dan kita harus membagi-bagikan setengah harta
kita kepada orang-orang miskin. Sekian dan terima kasih.